Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja. Bertemu kembali bersama Bu Fatma dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Kompetensi dasar pada proses pembelajaran kita kali ini yaitu adalah 3.14, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. 4.14 menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Tujuannya, setelah proses pembelajaran, diharapkan kalian mengetahui struktur teks persuasi, kemudian kalian mampu menyajikan teks persuasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Struktur dan kebahasaan teks persuasi. A. Pengenalan isu. Bagian ini merupakan paling awal dalam teks persuasi. Bagian ini merupakan pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan atau pokok pembahasannya. B. Rangkaian argumen. Bagian ini berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen tersebut. C. Pernyataan ajakan. Bagian ini sebagai inti teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan disampaikan tersurat atau tersirat. Kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu agar pembaca percaya dengan apa yang ditulis oleh penulis. D. Penegasan kembali. Bagian ini berisi penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang ditandai oleh kata penghubung demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Kebahasaan teks persuasi. A. Kata-kata yang mengandung ajakan, dorongan, atau bujukan. Contohnya harus, jadikanlah, hendaklah, mari, dan jangan. B. Pendapat dan fakta. Pendapat dan fakta dalam teks persuasi tidak bisa dipisahkan. Fungsi pendapat dan fakta untuk lebih meyakinkan pembaca sebelum memperoleh bujukan-bujukan. C. Kata ganti. Kata ganti dalam teks persuasi menggunakan kata ganti kita agar tidak ada pembeda antara penulis dengan pembaca. D. Kata penghubung. Penghubung yang digunakan adalah penghubung argumentatif seperti jika, sebab, karena, dengan demikian,
Akibatnya, oleh karena itu. Kata teknik. Kata teknik sering juga disebut dengan kata istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Jika membahas teknologi, maka kata yang digunakan adalah kata-kata yang relevan seperti internet, gawai, ponsel. Begitu juga apabila pokok pembahasannya mengenai kesehatan, maka akan muncul kata-kata istilah yang relevan yang berkaitan dengan kesehatan. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan persepsi. Misalnya, melihat, merasa. Ada afeksi. Afeksi itu adalah kata kerja mental yang berkaitan dengan kasih sayang. Misalnya, suka, khawatir. Dan kognisi berkaitan dengan cara pikir atau berpikir. Misalnya, berpikir, mengerti. Adapun kata kerja mental lainnya yaitu adalah diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, atau menyimpulkan. Kata perujukan atau kata rujukan. Contohnya, berdasarkan data, merujuk pada pendapat, pernyataan tersebut digunakan untuk meyakinkan dan memperkuat bujukan yang digunakan penulis. Atau adanya kata rujukan ini dijadikan sebagai acuan penulis dalam menulis teks persuasi. Penyajian teks persuasi. Menemukan topik. Topik itu sangat banyak, bisa mengenai kesehatan, sosial, kebersihan. Topik merupakan lingkung pembicaraan dalam suatu teks atau pembahasan dalam suatu teks. Contohnya, ajakan menjaga kebersihan lingkungan. Menentukan tujuan. Tujuan itu harus jelas. Tujuannya apa? Memuat kerangka teks. Dalam membuat kerangka teks, kalian bisa menentukan topiknya apa sih? Ide pokoknya apa sih? Gagasan utamanya apa sih? Atau kalian buat terlebih dahulu kerangka teks yang dikaitkan dengan struktur teks persuasi. Mengumpulkan data yang akan kalian bahas pada topik yang akan dikembangkan dalam sebuah teks persuasi. Selanjutnya, menulis teks. Menulis teks persuasi berarti kalian harus menyesuaikan dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Selanjutnya, di sini ada contoh teks persuasi. Mari kita berlatih. Judul teks persuasinya adalah Cerdas Memilih Pemimpin. Paragraf pertama, Indonesia adalah negara yang berlandaskan demokrasi dalam memilih pemimpinnya. Salah satu mekanisme pemilihannya adalah melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
Siapa yang memilih? Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia yang menentukan siapa pemimpin kita sendiri. Maka dari itu, merupakan suatu kewajiban bagi kita semua untuk mengetahui siapa saja calon pemimpin yang akan melaksanakan aspirasi masyarakat demi kemajuan bangsa. Pada paragraf pertama ini, strukturnya adalah pengenalan isu. Pengenalan isu yang dibuat oleh penulis yang berkaitan dengan Indonesia negara demokrasi dalam memilih pemimpinnya. Kemudian kita bahas paragraf kedua. Bagaimana tidak, baik presiden maupun kepala daerah yang terpilih setidaknya akan menentukan nasib bangsa selama 4 tahun ke depan. Jika kita tidak memilih dengan tepat, maka dampaknya kita pula yang merasakan. Lalu, bagaimana cara memilih pemimpin yang tepat? Memilih dengan cerdas, artinya kita harus memilih calon pemimpin yang memiliki latar belakang baik, riwayat pengalaman yang teruji, hingga visi dan misi yang terarah dan objektif bagi kebaikan negara. Melalui cara tersebut, kita dapat memastikan bahwa calon pemimpin akan membawa perubahan besar yang positif terhadap kehidupan bangsa. Ini adalah struktur teks persuasi bagian rangkaian argumentasi, karena penulis mengungkapkan rangkaian argumentasinya mengenai pemilihan pemimpin atau cara memilih pemimpin. Selanjutnya ada paragraf 3. Mari kita memilih pemimpin dengan cerdas dan mengabaikan perasaan subjektif seperti halnya menyukainya saja, apalagi karena dorongan orang lain. Evaluasi objektif adalah cara yang jauh lebih baik daripada hanya mengandalkan omongan manis atau ajakan orang lain saja. Apalagi dunia politik adalah dunia yang kerap manis di depan namun getir dan menghanyutkan di belakang. Pilihlah pemimpin melalui analisis dan penilaian yang efektif dengan mengenal apa yang pernah ia lakukan, apa yang bisa ia lakukan, dan apa yang dapat dibawanya ke kehidupan bangsa. Paragraf ketiga ini adalah pernyataan ajakan. Dalam paragraf 3 ada kata kunci yaitu adalah mari kita memilih. Mari itu adalah kata ajakan untuk memilih pemimpin dengan cerdas dan mengabaikan perasaan subjektif. Paragraf 4, selalu hindari berbagai pemberitaan tidak bertanggung jawab yang menyatakan suatu hal yang mengherankan mengenai berita politik. Apalagi kalau sumber yang diambil adalah media sosial atau media pemberitaan yang tidak jelas sumbernya. Jangan hanya baca judulnya saja dan selalu bandingkan dengan sumber lain. Hoax dapat dengan mudah menepis pilihan objektif kita sebagai pemilih yang cerdas. Sebagai pemilih yang cerdas, kita akan selalu melakukan evaluasi objektif terhadap bakal calon pemimpin dan partai yang mengusungnya. Oleh karena itu, mari kita cerdas memilih. Paragraf 4 merupakan penegasan kembali dari penulis. Itu adalah struktur teks persuasi. Strukturnya ada 4 anak-anak. Yang pertama ada pengenalan isu. Yang kedua adalah rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, yang keempat adalah penegasan kembali. Kita bahas kaidah kebahasaan yang ada pada teks contoh tersebut. Ada kata mari. Mari itu adalah kata ajakan. Selain kata mari, ada kata kita.
Berarti ada kata ganti. Kata gantinya adalah kita yang digunakan pada teks persuasi agar tidak ada perbedaan antara penulis dengan pembaca. Apa yang penulis tulis adalah untuk penulis dan untuk pembaca. Kemudian ada kata oleh karena itu. Oleh karena itu adalah kata penghubung. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian. Semoga proses pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.